but we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players. I come from Belgium. I worked in Holland. I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan, and these kind of countries. Ada pelatih Filipina, gue sempat posting juga di Instagram gue. Gue posting kalau ini orang terkesan membela Vietnam. Dia bertekad mengalahkan Indonesia untuk membela Vietnam supaya lolos gitu. Itu kata versi si Filipinanya. Sedangkan di sisi lain, Iraknya juga gitu. Sangat disayangkan Indonesia dan mereka orang-orang Irak ini berharap kalau Indonesia bisa menang dan dia bisa lolos bareng sama kita gitu. Jadi Irak di kubu kita, Filipina di kubunya Vietnam. Ini agak seru ini. Tapi ternyata ditampik berita itu ditanya sama beberapa media. Bahkan si Chandra juga, Mas Chandra, sohib gue, nanya juga langsung ke pelatihnya. Gue posting di IG gue juga, collab sama dia. Itu dia bilang, enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Itu cuma fitnah aja biasa. Media Vietnam itu yang suka memelintir. Media Vietnam memang kadang kacau. Suka memelintir berita, nyampe ke Indonesia, dimuat sama media mainstream di Indonesia. Yang salah itu media Vietnam. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, memang bener nih pelatih ngomong kayak gitu. Berhubung ditanya di Indonesia, dia ngeri digampar kali, lagi ditanya, eranya dia bilang, saya nggak ngomong kayak gitu. Kan biasa kayak gitu. Lo udah ngomong, terus pas kita sandronin nih gitu, ayo lo ngomong nggak begini? Nggak kita nggak ngomong. Biasanya kayak begitu. Jadi itu adalah hal yang biasa. Gue nggak tahu yang ngebohong siapa. Bisa si pelatih, bisa si media Vietnam, bisa media Indonesianya, bisa gue juga yang posting. Jadi ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Tapi gue sudah mengklarifikasi itu dengan memposting video terbaru. Apapun ucapan dia, mau bohong mau benar, tapi paling nggak itu adalah ucapan terakhir yang bisa kita pegang. Begitu. Dari timnas Indonesia juga ya harus juga menjaga sikap ya dan juga harus lebih cermat ketika membaca berita. Dan inilah kebiasaan juga dari beberapa akun media sosial ya atau yang biasa membahas tentang timnas Indonesia yang biasa membesar-besarkan pernyataan dari seseorang. Karena awalnya saya juga kaget, loh kok pelatih dari Filipina ini berharap agar Vietnam yang lolos? Kan seperti itulah kira-kira ya beritanya yang disebarluaskan ya di media sosial ya, bahwa pelatih dari Filipina dukung Vietnam gitu. Tapi pada saat saya mencermati kata per kata yang dia katakan, sebetulnya enggak sih. Karena yang dia harapkan timnya ini bisa membuat kejutan, kemudian tergantung Vietnam bisa menang atau enggak lawan Irak. Jika Vietnam bisa menang, ya tentu dengan Filipina mengalahkan Indonesia berarti Vietnam yang akan lolos, tapi bukan berarti dia mendukung Vietnam. Nah, maka itu saya pikir teman-teman kita juga harus bijak ya pada saat kita membaca berita dan kita jangan langsung percaya. Kan kasihan juga orang ini ya kan, sampai dia harus memberikan klarifikasi, sampai dia merasa khawatir, bahkan takutnya sudah pasti ya kan ketika ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Saya pikir kita juga agak perlu seperti itu. Tapi justru yang kita harus fokus adalah dengan performa dari timnas kita. Yang juga dipuji oleh pelatih ini kan pelatih asal Belgia ya, yang punya juga pengalaman luar biasa ya, bahkan dia cukup sukses pada saat melatih timnas Qatar U17. Dia bahkan memuji timnas Indonesia dan mengatakan bahwa timnas Indonesia sekarang merupakan kekuatan baru di level Asia. Ya jelas, Indonesia merupakan kekuatan baru di level Asia, walaupun kita belum level Asia. Menurut saya penampilan timnas sejatinya bagus gitu kan. Kita babak pertama bisa mengimbangi Irak gitu. Cuma permasalahannya menurut saya ada kesalahan analisa dari Sintayong. Sintayong berpikir bahwa memindahkan pertandingan dari malam hari ke sore hari itu akan membuat para pemain Irak kehabisan stamina. Ditambah lagi kalau kebiasaan orang-orang Timur Tengah itu kalau habis asar itu waktunya leyeh-leyeh gitu kan. Jadi ya waktunya bermalas-malasan. Nah itu yang sebenarnya mau dimanfaatkan oleh Sintayong supaya kita bisa mengambil poin dari Irak. Cuma permasalahannya Sintayong lupa bahwa kebanyakan pemain kita adalah pemain yang main di Eropa yang tidak kuat juga dengan cuaca panas. Kalau kita lihat di babak pertama misalnya Tom Hay itu saya lihat di menit 35 mukanya sudah merah. Sudah kelelahan. Sen Patinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk gitu kan, sehingga kemudian di babak kedua diganti. Nah sementara Irak yang diharapkan tampil dengan pressing ketat di depan seperti waktu di leg pertama, mereka justru bermain menunggu gitu kan, karena mereka tahu mereka dijebak dengan cuaca yang panas, sehingga mereka akhirnya mengambil kontra strategi, tunggu Indonesia bikin kesalahan saja gitu. Dan faktanya ya
Irak yang akhirnya bisa memanfaatkan situasi, menunggu kesalahan pemain Indonesia, akhirnya mereka bisa menang kan. Gol-gol yang tercipta di gawang Indonesia semua karena kesalahan Indonesia sendiri, bukan karena Irak bermain luar biasa kalau menurut saya gitu. Gol pertama misalnya handsball-nya Justin gitu kan, sehingga kemudian berbuah gol. Yang kedua kartu merah tiba-tiba dari Jordi Amat gitu kan. Yang ketiga ada lagi penalti, walaupun penalti ini sejatinya menurut debatable debatable menurut Aiman Hussein ini bukan penalti karena tidak ada sentuhan dari Hernando Ari. Akhirnya dia menyampaikan bahwa dia sengaja untuk tidak mencetak gol di penalti itu, membuang bola itu sebagai bentuk fair play dia. Saya pikir ini sebuah sebuah etika moral yang sangat bagus yang bisa kita ambil pelajaran untuk pemain-pemain Indonesia. Yang ketiga ya blundernya Hernando Ari kan, kesalahan dari Hernando Ari ketika dia pegang bola dikawal oleh dua Muhammad Ali dan juga Ali Jasem, sehingga akhirnya bola lepas dan berbuah gol. Jadi 2 gol ke gawang Indonesia lebih karena kesalahan kita sendiri, bukan karena luar biasanya Irak kalau menurut saya. Strategi memajukan kick off jam 4 ternyata tidak efektif. Yang pertama, ternyata yang megap-megap bukan Irak, yang megap-megap malah Tom Haye. Tapi nggak perlu nyalahin Tom Haye juga. Yang kedua, babak pertama oke. Memang strategi waktu kick off itu by design. Iyalah. Dan biasanya request by coach. Yes. Dan itu diiyakan tuh. Okay. Tapi menurut saya nggak jalan, artinya nggak efektif juga gitu. Walaupun sudah dipuja-puji, pelatih jenius sampai sedetik ini, ternyata ya keleleran juga pemain kitanya gitu loh. Menit 60 kelihatan. Drop. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, kini belak-belakan mengaku telah menerima ancaman pembunuhan gara-gara dianggap mendukung Vietnam ketimbang Timnas Indonesia yang berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dan Vietnam saat ini tengah bersaing untuk memastikan diri lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang menempati posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tercatat mengoleksi 7 poin. Sementara Vietnam yang mengumpulkan 6 poin berada di urutan kedua. Keduanya masih menyisakan 1 pertandingan pamungkas di grup F. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Pada hari yang sama, Vietnam menantang Irak di Stadion Basra, Irak. Saya dapat banyak fans dan ancaman kematian dari fans Indonesia, imbas pernyataan di jumpa pers selesai laga kontra Vietnam, ucap Tom Saintfiet. Saya adalah pelatih adil, saya tidak tahu apakah ada terjemahan yang salah, sambung Tom Saintfiet. Sebenarnya, dia tidak bermaksud berkubu dengan Vietnam. Saintfiet hanya ingin memaksimalkan laga kontra Timnas Indonesia dengan hasil positif. Filipina sendiri sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Filipina hanya mampu menorehkan 1 poin di klasemen grup F. Saya hanya dapat banyak pertanyaan soal Vietnam selepas laga lawan Vietnam. Saya hanya bilang saya ke Indonesia dan kami siap untuk meraih kemenangan di sana. Seperti itu saja, tutur pelatih berusia 51 tahun itu. Sebelumnya, di laga kontra Vietnam, Filipina takluk dengan skor 3-2. Saat itu, gol Vietnam dilesakkan oleh Nguyen Tien Linh dan Pham Tuan Hai. Sementara gol Filipina diciptakan Patrick Reichelt dan Kevin Ingreso. Bagi Saintfiet, fokusnya kini hanya menjalankan tugas dari Federasi Sepak Bola Filipina (PFF). Saintfiet dipercaya menangani Filipina sejak Februari tahun 2024. Saya tidak ada hubungannya dengan Vietnam, tidak ada untungnya juga kalau Vietnam yang lolos, kata pelatih asal Belgia itu. Saya cuma peduli dengan Filipina, saya mewakili Filipina, dan saya berharap bisa menang untuk Filipina. Itu pekerjaan saya, itu tanggung jawab saya. Jadi ketika saya bilang saya ingin menang melawan Indonesia dan bilang bahwa Vietnam bisa lolos kalau mengalahkan Irak,
saya tidak merasa ada yang salah dengan hal itu, tutupnya. Sejatinya, Sain Fayyad sempat mengutarakan teror ancaman pembunuhan ini saat ditemui pada latihan skuad The Ascals di Stadion Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024. Akan tetapi, kala itu, Sain Fayyad enggan pernyataan tersebut dimuat oleh awak media. Berita selanjutnya, semua kemewahan yang didapat di Eropa rela ditinggalkan oleh Jay Izzes demi bela timnas Indonesia, ternyata ini alasannya. Pemain belakang timnas Indonesia Jay Izzes rela meninggalkan semua yang dia dapatkan di Eropa untuk bisa tampil bersama skuad Sintayong. Padahal, Jay Izzes dikabarkan hampir mendapat panggilan dari pelatih Ronald Koeman untuk bermain bagi tim nasional Belanda. Seperti diketahui, Jay Izzes baru bisa membela timnas Indonesia saat bersua Vietnam di pertemuan kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Jay Izzes telah lama mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan seharusnya bisa bergabung ke timnas Indonesia lebih awal. Namun, atas dasar satu dan lain hal membuat Jay Izzes belum bisa bermain bagi timnas Indonesia saat menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga pada akhirnya, kesempatan itu datang dan Jay Izzes langsung menjadi pilihan Sintayong saat timnas Indonesia bertandang ke Maidin National Stadium, Hanoi. Di laga debutnya, Jay Izzes langsung mencetak gol kemenangan bagi timnas Indonesia atas Vietnam melalui sundulan terarah ke gawang Philip Nguyen. Selain Jay Izzes, pemain naturalisasi lainnya yang memulai debut di laga itu yakni Tom Haye, Nathan Chuaon, dan Ragnar Oratmamun juga tampil bagus saat bersua Vietnam. Meski demikian, ada kisah menarik dari Jay Izzes ketika dirinya lebih memilih timnas Indonesia daripada tanah kelahirannya, yakni Belanda. Jay Izzes yang sedang tampil luar biasa bersama Venezia di Liga Italia tiba-tiba saja mau menerima tawaran naturalisasi dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, Jay Izzes memiliki keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang punya garis keturunan Jakarta dan Semarang, meski telah pindah ke Belanda. Di saat yang bersamaan, Jay Izzes dikabarkan juga menerima panggilan dari pelatih legendaris Ronald Koeman untuk membela Belanda. Situasi ini kemudian dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan jika Jay Izzes bukanlah pemain sembarangan karena sedang dibidik skuad oranye. Izzes yang masih berusia 23 tahun juga dibidik timnas Belanda, kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Kendati demikian, Erick Thohir mengatakan jika Jay Izzes justru lebih pilih timnas Indonesia untuk melanjutkan karir internasionalnya daripada Belanda. Usut demi usut, Jay Izzes mengungkapkan bahwa kesempatan bermain bersama timnas Indonesia di level internasional akan lebih banyak dibandingkan Belanda. Selain itu, tingkat persaingan di timnas Belanda akan lebih ketat karena sudah diisi oleh pemain kelas Eropa seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, dan Stefan de Vrij. Namun, dia memilih peluang bersama timnas Indonesia yang lebih memungkinkannya rutin bermain di level negara, ujar Erick Thohir. Setelah menjalani serangkaian proses pindah kewarganegaraan, Jay Izzes akhirnya resmi membela timnas Indonesia dan memulai debutnya saat bersua Vietnam. Di pertandingan debutnya itu, Jay Izzes langsung mengambil hati penggemar timnas Indonesia dengan menyumbang gol kemenangan atas Vietnam. Akan tetapi, Jay Izzes belum bisa tampil saat timnas Indonesia dikalahkan Irak lantaran saat itu dia baru saja mengantarkan Venezia promosi ke Serie A Liga Italia. Kini, Jay Izzes kemungkinan bisa diturunkan oleh Sintayong saat timnas Indonesia menjamu Filipina di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jay Izzes sangat ditunggu-tunggu oleh supporter timnas Indonesia untuk mengisi peran yang ditinggalkan Jordi Amat yang mendapat kartu merah saat bersua Irak.